Halo teman-teman, kita akan latihan algoritma pemrograman sederhana yang biasanya itu muncul gitu di mata pelajaran ketika kuliah ya. Sederhana aja, jadi di sini ada soal buatlah sebuah program untuk mengetahui grade dari nilai mahasiswa dengan ketentuan kalau lebih dari sama dengan 90 sama dengan A, kalau 80 sampai 89 sama dengan B, 70 sampai 79 C dan seterusnya. Ini harusnya ada sama dengan. Kemudian enggak, ini memang gini. Nah, kemudian ini ada inputnya 90, outputnya A. Ini contoh ya, contoh. Ini kalau inputnya itu 75, berarti outputnya C. Dan kita akan coba selesaikan soal sederhana ini menggunakan JavaScript gitu. Ini saya ada bikin file HTML kosong gitu. Terus ini ada file JavaScript yang terhubung sini gitu. Ini kita coba konsol. Oke, itu ini buat debugnya ya. Oke, langsung aja teman-teman. Jadi cara nyelesainnya tuh gini nih, kita bikin dulu gitu variabel buat inputnya gitu, anggaplah ini input gitu, misalnya var, atau kalian bisa pakai let atau const gitu. Kalau saya biasanya pakai let sih kalau untuk variabel yang bisa berubah-ubah gitu. Kalau untuk yang nggak bisa berubah pakainya const. Jadi karena kita inputnya nggak akan dirubah gitu, jadinya kita pakai const. Inputnya input nilai, misalnya nih const nilai sama dengan berapa, misalnya 90. Terus di sini bikin variabel lagi let gitu, hasil hasil grade gitu ya. Nah, ini kenapa pakai let, karena kita nanti akan timpa ini menggunakan si ABCD-nya itu tadi gitu. Jadi ini gampang aja sih, tinggal if gitu kan, grade lebih dari sama dengan 90 gitu, maka grade-nya ini nilai grade-nya sama dengan A gitu. Else if gitu kan, dalam kurung nilai lebih dari 80, maka grade-nya sama dengan B. Ini kita copy aja nih, copy tetet ini 80. Oh, yang ini 80 ya, 80. Dan ini 70 C. Kemudian ini lebih dari 60. Berarti ini pakai sama dengan, karena aturannya lebih dari sama dengan, ada jaraknya gitu ya. Nah, kalau else berarti kan nggak usah ditulis nih, pakai else aja langsung. Else maka grade sama dengan gitu ya. Ini kita nanti jadi D. Lalu kita konsol aja di sini nih, console.log grade nilai Anda adalah gitu kan, ditambah grade. Oke, ini kita jelasin dulu nih ya. Ini kan di sini kan nilainya kalau lebih dari 90 A, ini clear ya. Terus yang ini nih ada 80 sampai 89 B gitu. Kenapa saya nggak nulis di sini? Misalnya di sini kan lebih dari sama dengan 80, misalnya bisa pakai N, nilai kurang dari sama dengan 89. Nah, ini bisa juga, nggak apa-apa. Tapi buat apa? Nggak ada guna gitu kan. Kenapa? Karena kan bahasa pemrograman itu dibacanya dari atas ke bawah gitu ya, terutama nih JavaScript ini nih, gitu kan, JavaScript dasarnya lah gitu. Nah, jadi kalau kita baca nih satu-satu, apakah nilainya lebih dari, jika nilai lebih dari sama dengan 90, maka nilainya A. Sekarang nilainya lebih dari 90 enggak? Iya, lebih dari 90, lebih dari sama dengan 90 dong, karena 90. Maka kalau ini di running, nih saya running coba tuh, grade nilai A dan Anda adalah A gitu. Nah, sekarang
Kalau misalnya saya tulis begini, ini ke sini masuk nggak? Kira-kira enggak kan? Karena kalau masuknya ke sini, ini bakal dijalanin ketika ini true kan? Konsep dari itu gitu kan? Kalau kondisinya true maka jalankan ke sini. Nah, sekarang 89 lebih dari sama dengan 90 gak? Enggak dong, orang di bawah 90, ya kan? Maka dia ngecek ke yang selanjutnya nih, else if nilai dia lebih dari sama dengan 80 enggak? Iya dong, 89 lebih dari sama dengan 90. Nah, kita cek ke sini. Karena yang ini udah dijalanin, maka yang ini nggak akan jalan lagi dong, gitu kan? Konsep if, gitu kan? Nah, jadi gitu. Jadi kita nggak perlu tuh nulisin ininya nih, yang 89-nya ini, 89, 79, 99 ini nggak usah nih. Gitu. Jadi cukup gini aja ya. Ini kalau kita reload tuh, grade nilai Anda adalah B. Gitu, teman-teman. Nah, terus di sini paling else ya. Kalau else sih selain daripada itu ya, selain itu kan ini lebih dari 90 kan udah lewat lah gitu 90. Udah pasti A gitu kalau lewat dari 90. Nah, karena di sini nggak ada lagi nih yang ngatur kurang dari 5 ke 9-nya, kayak kurang dari 60-nya gitu, ya udah ini else aja gitu. Kalau kurang dari 60 berarti dia E gitu. Terus lanjut nih, soal kedua. Soal kedua, buatlah program menentukan kategori barang dengan kategori harga sebagai berikut gitu ya. Ini kategorinya nih. Harga kurang dari 500. Maka murah, harga 500 sampai 10.000, sedang harga di atas 1.000 mahal gitu. Contoh inputnya ini 750, harga barangnya sedang gitu ya. Ini gak usah dibaca. Nah, terus ini kalau kita bikin nih, kita komentari dulu aja nih. Di sini kita clear dulu deh. Clear gitu. Kok nggak jalan? Clear. Nah, ini kosong dulu. Kita pindahin dulu ininya ke sini biar kelihatan. Nah, ini sama nih kurang lebih kayak tadi sebenarnya konsepnya. Cuman dari sini kan enak yang ngikutinnya karena dari sini aja udah dari atas ke ini gitu, ke kecil gitu, sesuai dengan apa yang kita tulis. Ini kalau kita tulis kayak gini ngikutin ini, nah baru kita butuh n gitu kan tadi. Jadi misal if kita bikin dulu harganya, inputnya gitu ya, cons harga itu sama dengan 500 gitu. Lalu di sini outputnya kita bikin aja let output gitu, atau yang masuk akal apa ya, kategori barang sama dengan kosong dulu aja. Kita sediain variabel untuk outputnya gitu kan. Nah, terus di sini if gitu kan. Kita coba ikutin dulu nih yang susunannya gitu. If kurang dari gitu kan, kurang dari 500. If harga kurang dari 500, maka kategori barangnya kita isi dengan murah gitu ya. Nah, else if gitu kan, harga barang harganya itu 500 tuh, lebih dari sama dengan 500 berarti kan 500 sampai 1000 kan, dan harganya kurang dari sama dengan 1000 gitu ya. Karena kan ini 500 sampai 1000, jadi angka 500 dan 1000-nya itu bakal dibawa dong. Itu. Jadinya kita harus pakai lebih dari sama dengan dan kurang dari sama. Kategori barang sama dengan sedang gitu. Else berarti kan dia dianggapnya lebih dari 1000 ya. Gitu. Kategori barang sama dengan mahal gitu ya. Nah, di sini kan dicek dulu nih, apakah si harganya ini
kurang dari, apakah sih harganya ini kurang dari 500 gitu? Enggak dong, karena kan dia 500. Kalau kurang dari sama dengan baru dia iya gitu, 500. Nah, ini kita coba jalanin dulu. Kok nggak jalan ini? Belum saya konsol. Konsol dulu. Kategori barangnya. Gitu. Kategori barang. Plus gitu ya. Download. Nah, kategori barang sedang. Titik 2 buat misahnya dulu ya. Kategori barang sedang. Nah, ini kan repot nih kalau pakai kayak gini gitu. Kalau dari kecil apa kondisiannya dari kecil ke besar gitu. Jadi akan lebih baik kalau kita pengkondisiannya pakai dari atas ke bawah gitu, maksudnya nominal besar ke bawah gitu. Kalau kita lihat di kondisi ini artinya kita harus yang dari 1000 dulu nih. Lebih dari 1000 gitu kan. Kalau lebih dari 1000 maka dia mahal gitu kan. Kalau lebih dari sama dengan 500 berarti dia sedang gitu kan. 500. Kalau berarti kan ini kurang dari 500 ya else-nya, jadi murah gitu. Nah, ini kalau kita reload hasilnya sama aja gitu kan. Kita buktikan 750. Kita reload tuh sedang juga kan. Kalau misalnya 1000, nah 1000 masuknya kemana nih? Sedang dong. Nah, karena kan nggak lebih dari sama dengan, tapi harus lebih dari kalau mau disebut mahal. Kalau ini kita ganti 1001, kita reload, mahal tuh ya gitu teman-teman. Nah gitulah algoritma awal-awal mah emang gampang-gampang aja sih ya. Kalau mau nyoba ya silahkan coba, kalau nggak mau ya udah, ya gitulah. Semangat teman-teman.